Wah, udah jam 4. Ibadah nggak ya? Tapi teman ngajakin mabar dari tadi. Ibadah dulu deh sebentar. Temanya worship is relationship. Ya udah, ibadah dulu deh. Hai guys, yuk kita ibadah dulu sebentar. Hari ini kita kedatangan tamu, namanya Kayusak Dani. Dia adalah salah satu penyanyi lagu Sungguh Indah. Luar biasa banget kan? Yuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dah. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat berlari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi gelap, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Shalom Eko Youth. Kita patut bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kembali kita bisa sama-sama beribadah bersama-sama secara online, teman-teman. Walaupun online, tapi percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Karena Tuhan adalah roh, Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan kita juga adalah makhluk roh, teman-teman. Jadi setiap saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dimanapun, kapanpun, kita bisa tetap terkoneksi dengan Tuhan. Mari kita doa sama-sama saat ini, teman-teman. Kami berterima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau berikan kami kesempatan satu hari lagi, untuk kami bisa sama-sama Tuhan berkumpul, beribadah online saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi setiap kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada di samping kami
apapun keadaan hidup kami. Saat ini kami bawa hati kami bawa kerinduan kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami mau sama-sama menyembah Engkau. Kami rindu akan Engkau, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, oh, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kami percaya Tuhan, sungguh indah. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, untuk menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, amin, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah
indah yang kau pikirkan tentangku tak tersalami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Thank you, Lord. Oh, sungguh indah Tuhan, setiap rancangan-Mu di hidup kami. Oh, karena Kau mengasihi kami, karena Kau Tuhan sungguh mencintai kami. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh tak terbatas dalam hidup kami. Kami tak pernah bisa balas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Selain kami memberikan seluruh hidup kami menjadi penyembahan kami yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Teman-teman, worship itu bukan hanya sebatas apa yang sudah kita lakukan tadi. Kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi bagi Tuhan, bahkan pada waktu kita berada di dalam gereja, mungkin kita bisa bersorak-sorai buat Tuhan, kita melompat, kita menari, kita tepuk tangan, kita nyanyi lagu yang cepat buat Tuhan. Saya mau katakan, worship itu nggak hanya sebatas kayak gitu teman-teman. Tapi lebih jauh, worship is relationship. Jadi worship, penyembahan adalah hubungan kita sama Tuhan. Dan penyembahan yang sebenarnya, worship yang sebenarnya, itu terjadi saat kita keluar dari gereja teman-teman. Jadi bukan pada waktu kita berada di dalam gedung gereja aja. Tapi waktu kita keluar dari gedung gereja, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Penyembahan kita yang sebenarnya itu baru dimulai di saat itu. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata demikian teman-teman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan yang ngomong kayak gini teman-teman, bahwa ibadah yang benar, ibadah yang sejati itu bukan tentang pujian penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan. Bukan cuma itu aja, tetapi lebih dalam daripada itu tentang kehidupan kita. Waktu kita berada di rumah saat ini, mungkin kalian punya orang tua, kalian punya adik, punya kakak. Nah, Tuhan melihat bagaimana kalian pada waktu kalian ada di dalam keluarga kalian. Apakah kalian nurut sama orang tua? Atau mungkin kalian jadi anak yang suka ngelawan orang tua? Apakah kalian menjadi orang yang bisa menghormati adik-adik kalian, kakak-kakak kalian? Atau kalian gak pernah peduliin mereka? Tuhan melihat teman-teman. Atau mungkin pada waktu kita berada di studi kita, di sekolah kita, tugas-tugas yang sudah dikasih ke kita
kita bisa bertanggung jawab atau enggak. Atau mungkin kita ngerjainnya dengan tidak segenap hati kita, setengah-setengah, enggak sungguh-sungguh. Kita mungkin lebih memilih untuk main, chatting sama teman-teman, main games mungkin, nonton film mungkin. Lebih suka hal-hal yang seneng-seneng daripada kalian ngerjain satu hal yang benar-benar serius. Nah teman-teman, saya mau katakan, itu penyembahan kita. Jadi penyembahan itu bukan tentang hal-hal yang berbau dengan keagamaan teman-teman. Tapi penyembahan adalah hidup kita. Hidup kita ini sama Tuhan dilihat banget. Waktu kita berkata-kata, waktu kita lagi melakukan sesuatu, mungkin orang lain gak tahu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan ngelihat. Dan kira-kira apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan atau enggak? Atau mungkin kita mencuri, kita mungkin ngomongin orang di belakang, atau kita mungkin berbohong, orang tua gak tahu, teman-teman gak tahu, kakak-kakak rohani kita di gereja gak tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu. Banyak orang ngira kalau saat dia datang ke gereja itu dia menjadi kudus. Pada waktu ia ngikutin ibadah online yang banyak, maka hidupnya jadi kudus dan itu disebut penyembahan kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan saat ini teman-teman, kebanyakan kita salah mengerti akan penyembahan itu sendiri. Karena sebenarnya worship, penyembahan yang kita lakukan itu hanya sebatas ritual keagamaan. Adanya gereja, adanya satu tatanan ibadah yang biasa kita lakukan pada waktu kita belum online teman-teman. Itu semua sebenarnya ditata, diatur sama manusia. Supaya terlihat lebih rapih, lebih teratur, lebih on time. Dengan musik yang mungkin keren, dengan lagu-lagu yang mungkin manis nada-nadanya bisa menyentuh jiwa. Sehingga waktu kita lagi dengar lagu itu, kita menyembah Tuhan, kita bisa nangis teman-teman. Dan saya mau katakan, itu belum menjadi worship atau penyembahan yang sesungguhnya. Karena dalam hal itu sebenarnya masih dalam level jiwa kita, perasaan kita. Mungkin kita datang dengan penuh beban berat. Waktu kita datang ke gereja, waktu kita dengerin lagu yang kayaknya pas banget sama keadaan saya, maka saya bisa nangis. Tapi penyembahan itu lebih daripada itu, bukan sekedar keagamaan. Tetapi penyembahan adalah hidup kita, seperti firman Tuhan tadi katakan. Bahwa hidup yang kudus tak bercacat celah di hadapan Tuhan, berarti kehidupan yang mau melakukan firman Tuhan, itulah penyembahan kita yang sebenarnya teman-teman. Teman-teman pernah gak suka sama seseorang? Atau mungkin kalian punya gebetan, entah itu cowok atau cewek ya, lawan jenis yang pasti. Nah tentunya waktu lagi kalian suka sama seseorang, kalian pasti akan perhatiin banget dia. Kalian pasti akan cari tahu apa sih yang dia suka dan apa yang dia gak suka. Setiap hari, setiap waktu yang kita pikirin dia, dan dia. Itu tandanya kita suka sama dia. Kita mulai sayang sama dia. Apalagi waktu kita dapat perhatian dari si dia, wah kita pasti akan senang banget. Kita pengen ngobrol, chatting berlama-lama. Atau mungkin yang lagi pacaran bisa telepon itu bisa berjam-jam. Karena saya juga waktu dulu begitu teman-teman. Waktu lagi pacaran, rasanya nelfon 2-3 jam itu gak cukup gitu. Padahal yang diomongin ya itu-itu aja. Nah, sadar gak sih teman-teman? Kalau Tuhan juga sebenarnya dia mau, dia rindu ngobrol sama kita. Karena itulah penyembahan kita loh teman-teman. Tuhan itu pribadi loh. Sama kayak gebetan kita punya gebetan itu pribadi. Dia itu punya perasaan juga. Dia itu juga bisa mencintai, mengasihi. Nah sama kayak Tuhan kita teman-teman. Tuhan itu bukan satu sosok yang besar dan menakutkan, yang akan selalu ngasih punishment, hukuman ke kita yang melakukan kesalahan. Tapi pandanglah Tuhan itu dari sisi kasih, dari sisi cinta.
Dia itu kekasih jiwa kita, teman-teman. Dia itu gebetan kita yang sesungguhnya loh, teman-teman. Dan dia pengen banget ngobrol sama kita. Dia juga pengen banget supaya surat cintanya, yaitu Alkitab, firman Tuhan, bisa kita baca setiap hari, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, dan apa yang gak perlu kita lakukan dalam hidup ini. Dan itu penyembahan kita yang sebenarnya, berbicara tentang hubungan, relationship. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, teman-teman, ini sudah berlangsung 1 tahun lebih. Sebenarnya Tuhan itu sedang mengajarkan dan mengingatkan ke kita masing-masing tentang sesuatu. Bahwa penyembahan yang sebenarnya itu bukan hanya pada waktu kita berada di dalam gereja. Tapi ingat, kitalah, saya, teman-teman semua, kita adalah gereja yang sebenarnya. Kita adalah bait Allah yang sebenarnya. Jadi lewat COVID ini, kita gak bisa kumpul-kumpul lagi kayak waktu dulu, teman-teman. Kita gak punya kebebasan seperti dulu lagi. Semua dibatasi. Tapi percayalah, kalau semua itu terjadi, Tuhan izinkan untuk satu maksud, teman-teman. Supaya kita bisa ngerti bahwa dimanapun, kapanpun kita mau ketemu Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau berkomunikasi sama Tuhan, itu bisa, teman-teman. Dan itu penyembahan yang sebenarnya, yang harus kita tahu, teman-teman. Karena itu ada satu lagu yang diciptakan, judulnya Jesus Be the Center of My Life. Seharusnya kita menjadikan Yesus, Tuhan itu satu-satunya dalam hidup kita, sumber dari segalanya. Bahkan sumber daripada penyembahan kita. Cuman terpusat pada Tuhan Yesus. Dan biarlah teman-teman, pusat daripada pujian penyembahan kita itu hanya kita tujukan pada Tuhan. Focus on Jesus. Sehingga apapun yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Nyanyi buat Dia. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, oh everybody sing, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you.
Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Be the center of it all. Be the center of it all. Teman-teman, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburu. Dalam Alkitab dikatakan bahwa kita tuh gak boleh punya Allah lain selain daripada Dia. Itu mengartikan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu punya perasaan. Kenapa sih Tuhan itu kayak gitu? Tuhan itu cemburu sama kita. Dan cemburunya itu cemburu ke siapa gitu. Nah teman-teman, setiap kita pasti punya kesenangan. Setiap kita pasti punya hobi. Bahkan dosa aja bisa jadi hobi bagi kita loh teman-teman. Kalau kita terbiasa melakukan kesalahan, terbiasa melakukan dosa, maka kita akan terus lakukan. Habis kita melakukan, mungkin kita minta ampun sama Tuhan. Kita lakukan lagi. Kita minta ampun, kita lakukan lagi. Makanya saya bilang, dosa bisa jadi hobi buat kita loh. Dan saya gak pernah tahu dosa apa yang pernah kita lakukan. Atau saat ini mungkin kita masih lakukan. Hal-hal inilah yang membuat Tuhan itu menjadi cemburu kepada kita. Saat fokus kita enggak kepada Tuhan lagi, saat fokus kita kebagi sama hal-hal lain, mungkin main games, kalian lebih banyak main games, kalian lebih banyak nongkrong-nongkrong sama teman, kalian lebih banyak melakukan hal yang mungkin sebenarnya kurang berguna dibanding kita berdoa, kita mau baca firman-Nya, kita mau utarakan isi hati kita mau menyembah Tuhan. Atau mungkin kalau diajak ibadah online kayaknya susah banget gitu teman-teman. Nah teman-teman hati-hati, Tuhan bisa cemburu sama kita. Karena Tuhan itu punya perasaan. Kenapa dia cemburu? Karena lebih dulu Tuhan sudah mencintai kita, mengasihi kita. Terbukti lewat Tuhan Yesus, dia turun dalam dunia ini loh teman-teman. Cuma buat buktiin cintanya. Bahwa hai manusia, gue tuh mencintai lu banget. Tetapi kadangkala kita gak pernah sadar teman-teman. Kita kealih dengan hal-hal lain yang membuat kita mungkin seneng, happy. Kita bisa lupain semuanya. Dan kita lupa kalau kita itu punya Tuhan. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang punya perasaan juga. Pastinya kita gak mau dong kalau kita punya gebetan itu cuekin kita. Atau mungkin lebih asik sama orang lain. Kita pasti akan cemburu. Nah perasaan itu yang Tuhan rasakan juga waktu kita udah gak fokus lagi sama Tuhan. Dan hal terakhir, berbicara tentang worship, semua yang kita lakukan ini harus didasari dengan kasih teman-teman. Ingat, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita. Sudah seharusnya sebagai orang yang dicintai banget sama Tuhan, cinta mati banget, dia udah terbukti lah teman-teman. Dia mati bagi kita waktu lagi menebus dosa-dosa kita. Artinya dia cinta mati banget sama kita. Nah karena itu, biar penyembahan kita yang kita lakukan pada Tuhan juga didasari oleh kita kasih dan sayang, cinta sama Tuhan. Kalau orang mencintai Tuhan, kalau orang mengasihi Tuhan, maka dia juga akan mengasihi orang lain juga. Sesamanya, keluarganya, teman-temannya, semuanya yang ada di sekitar mereka akan mencintai sesama mereka juga. Karena itu salah satu bukti kalau kita benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena itu saat ini teman-teman, saya ajak buat setiap kita, walaupun kita masih muda, ayo kita mau kembali ke worship yang sebenarnya. Worship is relationship, not religion. Jadi penyembahan tentang hubungan kita pribadi sama Tuhan, bukan tentang ritual keagamaan. Penyembahan dilihat pada waktu kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari.
kita berkomunikasi sama Tuhan. Kita mau bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tetap semangat jalani kehidupan ini. Kita menghormati orang lain. Kita mengasihi orang lain. Dan tentunya kita mengasihi Tuhan, mematuhi setiap perintahnya dan gak melakukan apa yang Tuhan gak suka. That's worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Saat ini teman-teman, saya mau doain teman-teman buat setiap kita yang mau kembali ke penyembahan kita yang sebenarnya. Kembali kepada hati kita yang benar-benar mau menyembah, kehidupan kita yang adalah penyembahan seutuhnya kepada Tuhan. Saat ini teman-teman bisa pejamkan mata teman-teman. Kalau kalian mau angkat tangan, kalian boleh angkat tangan. Dan biarkan saya doakan teman-teman saat ini. Tuhan, saat ini Engkau melihat setiap hati yang rindu akan Engkau. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk kami benar-benar menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Bukan cuma pada waktu kita nyanyi, bukan cuma pada waktu kita berada di gereja, bukan pada waktu kita saat mengikuti ibadah online saja Tuhan. Tapi Tuhan, saat kami berada dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan yang terbaik seperti kami lakukan untuk Tuhan. Dan itu penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami mau Tuhan punya waktu lebih banyak lagi untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau, membaca firman-Mu, bernyanyi bagi Engkau, bermazmur bagi Engkau. Sebagai bentuk rasa kangen kami, rasa cinta kami akan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu penyembahan kami adalah hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu akan memberkati setiap kami saat ini. Haleluya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Say, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Amen. It's all about you. It's all about you. One more time, say, it's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus.
all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus.